Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa lagi dengan pengajian takbir online bersama Ustadz Misbahul Ihsan dengan tema waktu yang dilarang dalam sholat dan juga sholat berjamaah. Langsung saja ya, untuk Ustadz Misbahul Ihsan menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bihi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza utawi iki ku faslun nerangkan perpisahan masalah. Faslun ay hadza utawi iki ku faslun nerangkan perpisahan masalah. Wa khamsatu awqatin. Wa khamsatu awqatin utawi limo pira-pira waktu. Wa khamsatu awqatin utawi limo pira-pira waktu iku la yusolli ora den sholati iku la yusolli ora den sholati fiha ing dalem khamsatu awqat fiha ing dalem khamsatu awqat apa illa sholatan kejaba sholat illa sholatun angin sholat laha kang iku tetep kedue sholat sababun utawi sebab ba'da sholati ing dalem sawise sholat. Jadi badal rupane ba'da sholati subhi ing dalem sawise sholat subuh. Rupane ba'da sholati subhi ing dalem sawise sholat subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bihi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza utawi iki ku faslun nerangkan perpisahan masalah. Faslun ay hadza utawi iki ku faslun nerangkan perpisahan masalah. Wa khamsatu awqatin utawi limo pira-pira waktu. Wa khamsatu awqatin utawi limo pira-pira waktu iku la yusolli ora den sholati fiha ing dalem khamsatu awqat fiha ing dalem khamsatu awqat apa illa sholatan kejaba sholat illa sholatun angin sholat laha kang iku tetep kedue sholat sababun utawi sebab ba'da sholati ing dalem sawise sholat. Jadi badal rupane ba'da sholati subhi ing dalem sawise sholat subuh. Rupane ba'da sholati subhi ing dalem sawise sholat subuh. Iku la yusolli ora den sholati fiha ing dalem khamsatu awqat fiha ing dalem khamsatu awqat apa illa sholatan kejaba sholat illa sholatun angin sholat laha kang iku tetep kedue sholat
sababun utawi sebab ba'da sholati ing dalem sawise salat. Jadi badal rupane ba'da sholati subhi ing dalem sawise salat subuh. Rupane ba'da sholati subhi ing dalem sawise salat subuh. Hatta tatlu'a sehingga metu apa asyamsu serangi wa 'inda tulwiha lan ing dalem nalikane metune srengenge. Wa inda tulwiha lan ing dalem nalikane metune srengenge hatta tatakamala sehingga dadi sampurna apa sames watartafi'a lan munggah apa srengenge qadra rumhin kelawan kira-kirane satu mbak wa idastawat lan ing dalem nalikane jejeg nang dhuwur apa sanes wa idastawat lan ing dalem nalikane jejeg apa sanes hatta tazula sehingga lingsir apa sanes sehingga itir apa sanes wa ba'da sholatil asri lan ing dalem sawise salat asar hatta tabruba sehingga surup apa asyamsu srengenge wa 'indal ghurubi lan ing dalem nalikane surup hatta yatakamala sehingga sampurna apa guruha surupe srengenge. Faslun ai hada utawi iki iku faslun nerangkan perpisahan masalah wasolatul jamaati utawi sholat jamaah iku sunnatun sunat muakkadatun kang den kokohake wa alal mu'minin lan ing atase wong mukmin apa ayat wiya nyento niat sapa mukmin al itmama ing amrih manut imam atau amrih manut imam. Dunal imama ora imam. Wa yajuzu lan wenang apa ayat tama nyento makmum sapa wong merdeka al-qurra wa yajuzu lan wenang apa ayat tama nyento makmum sapa al-qurra wong merdeka bil abdi kelawan hamba wal balighu lan makmum wong baligh bil murahiqi kelawan wong kang arep balik.
kelawan wong kang arep balik murohid hampir balik. Wala tasihun ora sah wala tasihun ora sapa qudwatu rajulin apa qudwatu rajulin manute wong lanang bil bimraatin kelawan wong wedon wala qari'in lan ora sah makmume wong kang pinter maca Quran bi ummiyin kelawan ummi mungkin ora iso maca iso nulis bi wa ayyu maudin utawi dindine panggonan sholat mongko sholat sapa makmum iku sholat sapa makmum fil masjid ing dalem masjid bi sholatil imami kelawan sholatil imam fihi ing dalem masjid wa huwa utawi makmum iku alimun wong kang ngawarwi iku alimun kang weruh bisolatihi kelawan solati imam yo ajza'u mongko nyukupi apa iku alimun mengetahuinya makmum mau ing dalam perkara lam yataqaddam selagi ini orang dingini sapa makmum selagi ini lam yataqaddam selagi ini orang dingini sapa makmum alaihi ngatasi imam wa in sholallamun sholat sapa imam fil masjid ing dalam masjid wal makmum hale utai makmum iku kharijal masjid ing dalam jogone masjid qariban kang parek minggu saking iman wa utawi makmum iku alimun kang muruh bisolati kelawan salati imam wala hailan orang aling-aling iku mawujud penghalang wala hailan orang aling-aling iku mawujud hunalika dalam kumpul makmum lan imam yo jaza mongko menang cukup oleh sah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi awqatil lati takruhu as-sholatu fiha. Fasal ini menjelaskan tentang beberapa waktu yang dimakruhkan untuk sholat di dalamnya. Jadi sholat itu aslinya api. Sholat itu bagus. Bagaimanapun sholat, dimanapun sholat, kapanpun sholat itu bagus. Pokoknya sholatlah, pokoknya api. Tapi ada beberapa waktu yang memang di situ nggak boleh untuk sholat, dimakruhkan. Makruhnya makruh tahrim, mendekati haram. Dan sholat yang dimakruhkan di sini maksudnya bukan sholat yang wajib. Yang dimakruhkan di sini sholat sunah mutlak, sholat yang gak duweni sebab, sholat yang tidak mempunyai sebab. Jadi sholat mutlak yo, sunah mutlak yo, ujung-ujung pengen sholat, langsung sholat usul sunah lillahi ta'ala, gini sebab, langsung sholat, namanya sholat sunah mutlak. Tapi kalau sholat yang mempunyai waktu, mempunyai sebab, baik sebabnya itu mendahului atau sebabnya itu berbarengan dengan sholat tersebut, maka nggak masalah. Soalnya sebabnya yang mendahului sampai masuk masjid di waktu yang diharamkan sholat, masuk masjid sampai sholat tahiyatul masjid itu boleh walaupun di dalam lima waktu ini. Karena ada sebabnya itu masuk masjid.
atau sing berbarengan sebagai contohnya kayak gerhana matahari pas istiwa itu pas gerhana matahari, gerhana matahari nggak apa sih nggak boleh itu ini kan sholat sing nggak mempunyai sebab atau sholat sunnah mutlak. Kalau kayak foto ya juga boleh itu sholat sing nggak boleh ini cuma sholat sunnah mutlak. Yang pertama ada khamsatun awqat, 5 waktu illa sholatun laha sababun, kecuali sholat yang memiliki sebab. Pas yang sholat mempunyai sebab itu boleh. 5 waktu itu kapan wae? Ba'da sholati subhi, dalam sawise sholat subuh. Setelah sholat subuh maka enggak boleh sholat sunnah mutlak, enggak boleh sholat sunnah. Itu enggak ada kesunahan sholat ba'da subuh, enggak ada. Ba'da sholati subhi hatta tatlu'a asyamsu, setelah sholat subuh sampai matahari keluar. Yang pertama setelah sholat subuh sampai matahari keluar. Setelah sholat subuh sampai matahari keluar. Sholat subuhnya ini sholat subuh sing fardu hari itu sholat subuhnya fardu. Maka setelah sholat subuh nggak ada sholat lagi. Tapi beda kalau sholat subuhnya itu sholat subuh qadha. Misalnya wingi subuh nggak sholat subuh misalnya. Terus sampai melaksanakan sholat subuh di waktu subuh hari berikutnya. Nah setelah melakukan sholat subuh qadha itu masih bisa melakukan sholat sunnah. Tapi kalau sudah melakukan sholat subuh sing hari itu, kewajiban hari itu, maka nggak ada sholat lagi sampai keluarnya matahari. Itu waktu yang pertama. Yang kedua, wasani inda tulu'iha hatta tatakamala. Wa tartafi'a qadra rumhin. Yang kedua itu saat terbitnya matahari hingga sempurna tingginya sekitar seukuran sak tombak. Kira-kira oke, setelah terbit kira-kira 15 menit setelah terbit atau seukuran tombak tingginya itu nggak boleh sholat. Tapi kalau udah sekitar 1 tombak atau kalau diukur pakai waktu ya 15 menit, setelah itu maka sudah mulai masuk waktu duha, boleh langsung sholat. Nah terbitnya saya ini sekitar jam 5.40 ya. 5.40 berarti jam 6 lebih 5, jam 6 lebih 10 sudah boleh melakukan sholat duha, harus masuk sholat duha. Yang pertama tadi yang nggak boleh sholat setelah subuh sampai terbitnya matahari. Yang kedua saat terbitnya matahari sampai sempurnanya tinggi matahari sekitar 1 tombak, atau kalau diukur pakai waktu ya sekitar 15 menit. Sing ketiga ini wasalis idastawat hatta tazula. Sing ketiga itu saat istiwa. Saat istiwa itu pas matahari di atas, tepat di atas kepala. Istiwa itu pas matahari jejeg, enggak main timur, enggak main barat, pasnya tengah-tengah itu namanya istiwa. Saat matahari tepat di atas kepala sampai hatta tazula, sehingga matahari tadi bergeser ke arah barat. Waktu matahari tepat di atasnya itu nggak boleh sholat sunnah mutlak sampai matahari bergeser ke arah barat, sampai lingsir maksudnya. Nah itu. Tapi keharaman ini, kemakruhan sholat di waktu istiwa ini hilang pada saat sholat Jumat atau di hari Jumat. Di hari Jumat itu nggak ada hukum kemakruhan saat istiwa. Pas hari Jumat itu nggak ada kemakruhan untuk sholat walaupun waktu istiwa. Sama juga seperti di hari Jumat, nggak ada kemakruhan juga waktu istiwa itu sholat di tanah haram Mekah.
tanah haram Mekah, di Mekah itu istiwa itu nggak berlaku. Sampai sholat pas sering ini dhuwur pun nggak masalah. Mau sholatnya di Ka'bahnya pun, mau sholatnya di masjid pun, mau sholatnya nggak di masjid pun, selama di tanah haram, selama masih dalam lingkup tanah Mekah, itu hukum kemakruhan sholat di waktu istiwa nggak ada. Tapi kalau Madinah ya Madinah tetap makruh. Pengecualian itu cuma hari Jumat sama di Makkah. Iku sing ketiga. Sing keempat Rabi ba'da sholatil asri hatta taghrub asy-syams. Yang keempat itu setelah sholat asar hingga matahari terbenam. Ini sholat asar guys, mari. Nah ini nggak sholat kau sama sing sholat sunah mutlak sih nggak ada sebab. Tapi kalau misalnya sebabnya misalnya mau mati misalnya sholat jenazah itu boleh. Saya ini sampai masuk masjid langsung sholat tahiyatul masjid boleh. Tapi kalau sholat asar sing memang nggak punya sebab mau sholat sunah tok dan sholat asar ini nggak boleh sampai nanti matahari terbenam. Setelah matahari terbenam batasnya. Terus itu sing keempat. Sing kelima indal ghurubi. Indal ghurubi hatta yatakamala ghurubuha. Saat matahari terbenam hingga sempurna terbenamnya matahari. Berarti yang pertama tadi setelah sholat subuh hingga terbitnya matahari. Yang kedua saat terbitnya matahari hingga sempurna dan meninggi seorang tombak. Oke, kira 15 menit. Yang ketiga waktu istiwa kecuali hari Jumat di tanah Makkah. Yang keempat setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Dan yang terakhir saat mulai terbenamnya matahari hingga sempurna terbenamnya matahari. Pas sudah terbenam maka masuk waktu sholat maghrib. Itu. Selanjutnya paslon tentang sholat jamaah. Sholatul jamaah, sholat jamaah ini fadilah ya. Sholatul jamaah sunnatun muakkadatun indal musannifi wal rafi'i wal ashabu 'inda Nawawi annaha fardhu kifayatin. Salat jamaah itu hukume menurut musannif dan menurut Imam Rafi'i itu sunnah muakkad. Sunnah yang dikokohkan, dianjurkan, sangat dianjurkan. Bahkan fadilahnya itu sangat besar. Jamaah salat subuh, hadis Nabi kan. Kalau roh wong ki fadilah salat jamaah salat subuh, walaupun rangkang pun dia tetap dalam salat jamaah salat subuh. Menurut musannif pengarang kitab Fathul Bari, iki salat jamaah itu hukumnya sunnah muakkad. Sama pendapatnya dengan Imam Rafi. Wal asal, tetapi menurut kaul yang asal, kaul kang asal, Indan Nawawi, menurut Imam Nawawi, annaha fardhu kifayah. Sesungguhnya sholat jamaah itu fardhu kifayah. Fardhu itu berarti wajib kifayah. Berarti wajib yang apabila sudah ada salah satu melakukan maka kewajiban tersebut gugur. Akibatnya kalau kita pakai si pendapatnya Imam Nawawi bahwa sholat jamaah itu hukumnya fardhu kifayah, bila di suatu daerah itu satu desa misalnya gini jamaah belas pas sholat zuhur, pas sholat asar, maghrib, bisa subuh nggak bisa jamaah belas, maka sekampung itu sholat kabeh. Kalau nggak ada yang jamaah, karena hukumnya fardhu kifayah. Tapi kalau sunnah muakkad, kalau pakai pendapatnya musannif dan Imam Rafi, sunnah muakkad ya sunnah ta'um, sunnah sing dianjurkan. Kalau menurut itu berarti misalnya ada jamaah pun nggak masalah. Itu sholat jamaah. Wa yajibu 'alal ma'mumin an yanwiya al-jamaah. Wajib bagi makmum wajib niat bagi makmum. Maksudnya ini, makmum ketika sholat berjamaah itu wajib untuk niat berjamaah. Makmum
iku kalau sholat jamaah, kalau nggak niat jamaah maka nggak sah sholatnya. Sholatnya lu nggak sah, bukan nggak dapat fadilah jamaah. Kalau makmum kok sholatnya nggak niat jamaah, nggak niat makmum, iku sholatnya nggak sah. Hukumnya kayak dolanan. Hukumnya kayak dolanan. Wong ning arepe rukuk, ngadeg sujud terus dibeling ngene kata ning ngene kaitane. Ketika dia tidak niat jamaah. Tapi kalau imam, dunal imam itu nggak wajib niat menjadi imam ketika sholat berjamaah. Kalau makmum ketika berjamaah niat wajib niat jadi makmum, tapi kalau imam nggak niat, nggak wajib niat jadi imam. Aku niat langsung sholat waktu asri, madeg, nggak niat imaman, nggak masalah. Jamaah ini tetap sah, sholat di sini tetap sah. Tetapi imam ketika nggak niat jadi imam ketika sholat berjamaah nggak dapat fadilah jamaah. Hukumnya bodoh kayak sholat gawean, tapi jamaahnya tetap sah. Tapi kalau makmum sih nggak niat jadi makmum, nggak niat berjamaah, maka sholat makmum nggak sah karena dia nggak disambut pautnya sampai mau dia mengikuti gerakan imam ngadeg rukuk itu kayak bulanan. Nah imam nggak wajib, kecuali imam wajib niat sholat menjadi imam. Dalam jamaah imam wajib niat menjadi imam itu ketika sholat Jumat. Kalau sholat Jumat seorang imam itu wajib meniatkan dirinya menjadi imam, atau sholat sing nazar, sholat nazar itu wajib. Aku nazar sore sulus pengen sholat jamaah jadi imam, sholat jamaah terus jadi imam. Nah ketika itu maka dia wajib niat menjadi imam. Atau sholat i'adah. Sholat i'adah itu sholat i'adah itu sholat mengulang. Jadi misalnya sholat zuhur sholat rampung, terus enek wong teko dewi, enek koncone nggo jamaah, sampai misalnya dikancani ditemenin untuk berjamaah sampai menjadi imam, maka sampai itu wajib menjadi imam. Atau yang keempat, yang imam itu wajib niat menjadi imam, itu ketika mengqashar, menjamak sholat karena hujan. Menjamak sholat karena jadi jamak sholat ini nggak harus musafir, nggak harus safar, nggak harus bepergian. Hujan lebat pun sing misalnya sampai melakukan masjid, iku bisa membaca itu sampai kabeh, iku sampai boleh di jamak. Saya duhur sama asar, sampai masjid duhur. Saya hujan deras. Sholat duhur ini setelah masjid hujan deras banget. Saya kira-kira sampai mulai terus arep budal sholat asar naik, iku angel. Setelah itu saya mau busana itu boleh sampean di jamak antara zuhur dan asar. Dan ketika jam ini maka niatnya si imam wajib niat menjadi imam, harus niat, nggak boleh nggak niat. Soalnya kalau misalnya karena diperbolehkannya sholat jamak karena hujan ini dalam keadaan berjamaah. Kalau dewean sama sholat munfarid dewi itu nggak boleh jamak karena hujan. Diperbolehkannya jamak karena hujan itu karena berjamaah, dalam saat berjamaah. Kalau nggak dalam kondisi berjamaah ya nggak boleh sama dewi ngomong dan terus tak jamaah itu sampai asar, nggak boleh. Tapi kalau jamaah boleh. Itu mana masjid biasanya. Nah, terus bagi makmum ketika dia makmum berniat menjadi makmum, itu nggak harus takyin menentukan siapa imamnya. Kok sampai menentukan terus penentuan sampai itu salah, maka sholatnya nggak sah. Jadi sama sholat, aku sholat zuhur makmum sama si Zaid, sama Zaid. Rupanya si imamnya Umar, sampai niatnya makmum sama
Zaid. Ternyata sing ngimami Umar, maka sholatnya enggak sah karena salah tayin, salah hukum. Tapi kalau memang sambil taiknya sambil ngasih isyarat, aku misalnya gini kan, anak tuh, aku niat jamaah sholat duhur sama Umar itu. Allahu Akbar. Ternyata si imami duduk Umar, si imami Fuad ternyata. Tapi ketika sama udah ngasih isyarat nunjuk, nah itu aku imam sama Umar itu, walaupun ternyata itu Fuad, itu tetap sah. Tapi kalau nggak ngasih isyarat cuma ngomong, wah itu Zaid, aku makmum sholat duhur sama Zaid. Allahu Akbar lillahi ta'ala. Ini ternyata Umar, nah itu nggak sah. Nggak sah. Makanya kalau sholat sing aman nggak perlu pakai takyin, pakai usholi fardhon jamaah. Makmuman lillahi ta'ala nggak perlu sebutkan orang, nggak perlu sebutkan siapa imam. Terus fayajuzu ayyatam al-qurba bil 'abdi, dan diperbolehkan ya makmumnya seorang yang merdeka, orang merdeka diperbolehkan makmum kepada budak. Orang merdeka itu sah makmum sama budak. Sehingga ini budak. Wal balighu bil murahiq, lan wong balik makmum sama murahek wong sing hampir balik. Murahek itu boleh, wong wis balik wis tuwek makmum sama murahek namanya. Orang sing wis hampir balik itu tetap sah. Tapi kalau anak yang belum tamyiz itu belum membedakan benar salah, jadi kamu karo hitung-hitungan karo itu enggak sah penting. Tapi kalau sudah murahek itu wis sah untuk jadi imam. Selanjutnya wala tasihu qudwatu rajulin bi imra'atin. Ora sah makmumnya seorang laki-laki terhadap wanita, enggak sah makmumnya perempuan, makmumnya laki-laki kepada wanita. Wala qari'in, dan gak sah juga makmumnya orang sing wacaan Quran iki apik fasih maca Quran. Makmum sampe umi, wong sing gak iso maca, gak iso nulis. Wacaan Quran Al-Fatihah wis amburadul. Panjang pede gak teratur. Sampeyan makmum sama orang seperti itu enggak sah. Seharusnya menjadi imam itu orang-orang sing bacaane bagus. Terus wa ayyu mawdi'in shalla fil masjid bi sholatil imami fi wa huwa 'alimun bi sholatihi ajza'ahu ma lam yataqaddam 'alaih. Dimanapun tempatnya makmum yang berjamaah di masjid, ingat, dimanapun tempatnya makmum yang berjamaah di masjid, asalkan ia mengerti gerakan sholat imam, dia naik masjid. Maksudnya nama masjid. Dimanapun dia sholat selama masih di masjid, dan selama dia melihat gerakannya imam secara langsung atau melihat softnya jamaah, sesuai paling buri. Imamnya nek ono iki cek masjid gede. Selama sampai masih melihat gerakannya imam atau melihat gerakannya sebagian soft, jamaahnya cek ketok, maka jamaahnya sah. Selama si makmum tadi posisinya tidak lebih depan daripada imam, tidak mendahului imam, belakang kaki nih. Ukurannya kan apa jadi tungkai ya. Selama tungkainya itu enggak melebihi imam, maka sholatnya masihnya selama di dalam masjid. Wa in sholat fil masjid wal makmumu kharijal masjid qariban minhu wa huwa alimun bi sholati wala ha'ilan hunalik jaz. Terus jika imamnya itu sholat di dalam masjid, sholat di dalam masjid, posisinya di dalam masjid imamnya, sedangkan makmum itu berada di luar masjid,
imamnya di dalam masjid, makmumnya saking banyaknya dia di luar masjid dalam jarak sing dekat, kira-kira tidak lebih dari 300 ziro. 300 ziro itu tak ziro itu tak jengkal ya, digolek. Sementara makmum mengetahui gerakan imam dan tidak ada hail atau pembatas di antara imam dan makmum, maka sah sholatnya sah. Jadi nek posisinya imam itu dalam masjid, terus makmumnya itu di luar masjid, wis nek jowo masjid, selama jaraknya tidak lebih dari 300 ziro dan tidak ada hail atau penghalang di antara imam dan makmum, maka sholatnya masih sah. Dan dihitung 300 ziro ini mulai bagian masjid paling belakang sampai posisinya makmum. Selama ini makmumnya tidak lebih dari 300 ziro, maka masih sah untuk jalan. Terus jika imam dan makmumnya iki sholat di luar masjid, maka syaratnya tidak boleh lebih dari 300 ziro dan tidak boleh ada penghalang di antara makmum dan imam. Itu nggak boleh ada penghalang. Kalau misalnya sholat di lapangan, imam sama makmum ini jaraknya nggak boleh lebih dari 300 ziro. Tapi maksudnya kalau misalnya bimbingan berdua nggak boleh lebih dari 300 ziro. Tapi misalnya jamaah, maka hitungannya mulai dari saat terakhir terus sampai 300 ziro. Itu kalau di luar masjid. Terus nggak boleh ada penghalang di antara makmum dan imam. Tapi kalau naik masjid yo, misalnya kayak Istiqlal kan budi banget. Imamnya Arab, terus jamaah makmum cuma satu dan dia berdiri di paling belakang ini, paling ujung masjid sama ujung masjid. Selama di dalam masjid dan dia mengetahui gerakan imam, itu sah. Tapi kalau misalnya nggak di dalam masjid, itu hanya batas maksimal, nggak boleh lebih dari 300 ziro pun. Tanya kan? Nah, ini sudah ada pertanyaan dari Aryan Bella. Pertanyaannya seperti ini, Us. Apa hukumnya jika tidak melaksanakan sholat berjamaah pada saat kondisi suatu daerah tersebut terdapat wabah atau penyakit karena timbul rasa kekhawatiran akan penyebaran dari penyakit tersebut? Jadi mohon penjelasannya, Ustaz Muslimin. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya, itu misalnya suatu daerah itu ada wabah kan. Terus kita nggak boleh sholat jamaah dulu. Jamaah pertanyaan, hukumnya gimana? Hukumnya gini, kalau kita mengambil pendapat dari Imam Rafi'i bahwa hukum jamaah itu cuma sunnah muakkad, hukumnya itu sunnah muakkad. Berarti ketika kita nggak jamaah pun nggak masalah. Nah, di hadis ini disebutkan misalnya ada suatu wabah di suatu negeri, maka larilah seperti lari dari singa, gitu ya. Tahu dengar ya? Nek matan hadisnya saya nggak hafal. Kalau terjemahnya insya Allah seperti itu. Walaupun nanti dalam hadis tersebut yang sering dipakai di sini di kemarin waktu pandemi itu insya Allah maksudnya lari dari singa itu bukan kita lari apa nih, lari menjauh gitu, lari sekuat-kuatnya dari singa. Soalnya secara logika pun mau lari sekenceng-kenceng pun singa itu larinya tetap lebih kencang gitu kan. Maksudnya kita lari dari wabah, kita lari dari singa tersebut, maksudnya kita lebih mendekatkan diri kepada pencipta. Aslinya seperti itu. Bukannya kita lari terus kita nggak malah menjauhkan diri dari Tuhan, dari pencipta. Jadi kalau misalnya takut, ya memang nggak masalah nggak jamaah. Tapi kalau bisa jamaah terus dengan memperhatikan protokol kesehatan, misalnya dengan jaga jarak 1 meter 2 meter ya nggak masalah. Walaupun sholat harusnya itu rapat ketika ada wabah seperti ini, karena memang katanya virus itu
bisa menempel di baju, di kain, yang katanya bisa di kain sampai 9 jam ya. Makanya masjid-masjid sekarang karpetnya boleh dipukul. Itu kalau masih bisa datang ke masjid untuk jamaah ya gak masalah. Tapi kalau untuk cewek sholat di rumah pun gak masalah. Ada jamaah ini sing ditekankan untuk jamaah itu cowok, pria. Kalau cewek itu sholat di kamar, boleh habis. Kalau cewek ya, kalau yang cowok boleh jamaah. Tapi kalau misalnya memang udah memang udah darurat banget, memang misalnya kita ke masjid pasti mati kena corona, misalnya, ya wes gak usah masjid. Tapi kalau cuma masih ambigu, masjid ku takut corona. Kalau aku sendiri, saya sendiri itu kurang percaya sama seperti itu. Bahkan di masjid saya di Sumatera Jambi, ketika masjid lain itu menutup masjid untuk tidak berjamaah, untuk tidak jumatan, di masjid tersebut jamaah tetap jalan, jumatan tetap jalan, tarawih seperti biasa, nggak pakai jarak, karpet tetap digelar. Alhamdulillah nggak ada satupun yang kena, nggak ada satupun sing malah di sebelah sing melakukan protokol tersebut. Jamaah jumatan nggak dilakukan, maksudnya jumatan diliburkan, jamaah nggak ada, itu malah ada yang kena musibah. Tapi di masjid kami alhamdulillah walaupun nggak melakukan perubahannya cuma di tempat wudhu dikasih sabun buat cuci tangan, ikut tok, jamaah tetap biasa, nggak ada perubahan. Walaupun bolak-balik polisi TNI mendatangi masjid tersebut buat memperingatkan jumatan tolong dihentikan. Tapi kalau kami memahami haji itu seperti itu, lari dari singa sekuat mungkin, maksudnya lari itu lari mendekatkan diri kepada Allah, kepada pencipta. Maka dengan seperti itu alhamdulillah sampai sekarang desa kami tetap aman, gak ada satupun sih terjangkit. Mungkin cukup. Mungkin sekian untuk kajian pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahu a'lam bishawab. Jadi dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, seperti tadi penjelasan dari Ustadz Misbahul Ihsan. Sekian dari pengajian takrib online pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.